Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel, yakni Al-Mukarram Bapak Dr. Adi Kusuma MSI, ya, selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Ya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohaninya, selalu dilancarkan segala rezekinya, selalu diberikan kemudahan segala urusannya, dan selalu dilancarkan suatu usaha atau apa yang diniatkan oleh beliau, dan tak lupa juga kepada keluarganya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan, dan tak lupa juga kepada kita semua, ya, semoga diberikan kemudahan dalam segala aktivitasnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan atau aktivitas, ya, dengan keadaan sehat, lancar, tanpa ada kendala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda alam, rasul pilihan, siapa lagi kalau bukan habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'at, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, bertemu lagi bersama Ishaq Abdurrahman dengan NIM 23133023 di Learning Journal pertemuan ke-7 di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Alhamdulillah untuk pertemuan kemarin, ya, pertemuan ke-7 telah dilaksanakan suatu pembelajaran, ya, secara diskusi kelompok, yang mana kelompok terakhir, ya, yang berdiskusi atau presentasi, ya, dari kelompok 5, yang mana kelompok 5 membahas suatu materi tentang menjelajahi ragam karya penulisan jurnalistik dan akademik. Jadi teman-teman, karya penulisan jurnalistik itu merupakan suatu hasil dari proses jurnalistik yang mencakup pengumpulan, penulisan atau penyutingan, dan penyebaran berita kepada publik, ya, melalui berbagai media massa. Nah, tujuan dari tersebut apa? Jadi tujuannya yang paling penting adalah menyampaikan suatu informasi atau berita yang faktual, ya. Jadi berita yang disampaikannya itu berita yang nyata, tidak berbohong, gitu. Nah, selain itu juga ada karya penulisan akademik. Nah, apa itu karya penulisan akademik? Nah, karya penulisan akademik adalah suatu tulisan ilmiah yang disusun secara sistematik dan logis untuk mengkaji suatu permasalahan, ya. Nah, selain itu juga ada jenis-jenis karya penulisan jurnalistik dan akademik. Yang pertama ada makalah, yang kedua ada artikel, yang ketiga ada esai, yang keempat ada opini, yang kelima ada feature, dan yang terakhir ada berita.
Baik, mari kita kupas satu-satu ya, mengenai keenam jenis-jenis karya penulisan. Yang pertama ada makalah. Nah, makalah ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu tulisan resmi ya, tentang suatu pokok untuk dibacakan ya, untuk dibacakan di muka umum atau sebagai karya tulis seorang pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil dari pelaksanaan tugas tersebut. Nah, jenis-jenisnya apa makalah? Nah, jenis-jenisnya yang pertama itu ada makalah ilmiah, ada makalah induktif, ada makalah campuran, ada makalah analisis, ada makalah deduktif dan lain sebagainya. Nah, sekarang lanjut ke jenis selanjutnya yaitu artikel. Nah, artikel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu tulisan yang komprehensif ya, seperti karya tulis yang terdapat di majalah, surat kabar, laporan berita atau media lainnya gitu ya. Nah, selain itu juga artikel juga memiliki jenis. Yang pertama ada artikel opini, yang kedua ada artikel gaya hidup, yang ketiga ada artikel berita, yang keempat ada artikel analisis dan lain sebagainya. Nah, lanjut ke jenis selanjutnya yaitu esai. Nah, esai adalah suatu karangan prosa dengan bahasa dan cara menarik yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisannya. Jenis-jenisnya apa? Yang pertama ada esai deskriptif, ada esai watak, ada esai pribadi, ada esai kritik dan lain sebagainya. Itu jenis-jenisnya. Selanjutnya ada opini ya teman-teman. Opini ini merupakan suatu pandangan atau pendapat seseorang terhadap suatu hal, baik itu peristiwa atau kejadian. Nah, opini juga bisa diartikan sebagai berpikir atau menduga gitu ya. Jenis-jenisnya apa? Jenis-jenisnya yaitu ada opini pribadi, ada opini publik, ada opini kelompok, ada opini politik dan opini umum. Itu jenis-jenisnya. Selanjutnya ada jenis ya penulisan yaitu feature. Nah, feature itu suatu karya ya, penulisan pendapat ringan atau subjektif ya, mengenai objek tertentu namun tidak berkaitan dengan berita ya. Feature juga bersifat memberikan suatu informasi yang ringan mengenai aspek kejadian atau kehidupan gitu. Nah, selanjutnya itu ada berita. Berita ini adalah jenis terakhir ya, jenis terakhir pembahasan dari kelompok 5. Berita ini adalah suatu laporan yang berupa faktual atau aktual ya, mengenai suatu kejadian, peristiwa yang memiliki nilai penting bagi khalayak umum khususnya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya terkait materi yang dibawakan oleh kelompok 5 di pertemuan ke-7 di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya bila ada kata-kata yang salah. Itu datangnya dari saya pribadi, dan bila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah. Undur maqala wala tandur maqala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Planning Jurnal pertemuan selanjutnya.